Ya, halo semuanya. Kembali lagi dengan sedikit panduan terkait aplikasi yang sudah terdaftar di Joget. Kali ini kita akan membahas tentang BPJS Kesehatan. Bisa dilihat terlebih dulu, Bapak dan Ibu, ini ada sedikit katalog yang menunjukkan keterangan nama aplikasi beserta logonya nanti di Joget seperti apa. Kemudian ada requester dan juga approvernya siapa saja. Gunanya apa? Nantinya aplikasi ini biar membantu memudahkan Bapak dan Ibu sekalian, siapa saja yang bisa memakai aplikasi tersebut karena fungsinya berbeda-beda. Kemudian user mana saja terkait penggunaan aplikasi tersebut. Jadi nanti seandainya ada kebutuhan dokumen ataupun proses itu bisa dibahas secara langsung atau ditanyakan kepada user terkait gitu. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang BPJS Kesehatan. Bisa dilihat di sini yang bisa merequest tersebut ini secara general hampir semua karyawan ya. Yang pertama itu dari HO sendiri, itu ada EcoCare dan juga TBI. Kemudian dari Sentul, dan kemudian juga dari cabang. Cabang siapa saja termasuk DM, sales, service, divisi admin cabang dan divisi OB cabang seperti itu. Untuk OB di HO bisa menggunakan akun HO seperti itu. Kemudian user yang terlibat siapa saja di aplikasi kali ini hanya ada human resource. Oke, kita langsung aja ke aplikasinya. Nah, saya akan coba contohkan sebagai requester dari HO. Ya, bisa dilihat ini ada tampilannya dari aplikasi saja yang sudah terdaftar. Dari pertemuan sebelumnya sudah ada banyak sekali ya yang sudah eh, terbuat di aplikasi Joget. Kita langsung ke BPJS Kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa lihat di sini ada sedikit notes ya dalam sebelum mengajukan request atau formulirnya bisa dibaca terlebih dulu. Ini ada ketentuan khusus dalam pengajuan BPJS yaitu pengajuan formulir yang diajukan sebelum tanggal 15 untuk memperoleh Vaskes nantinya akan diterima 1 bulan hasilnya sejak pengajuan. Nah, sebaliknya untuk formulir yang diajukan di tanggal 15 akan diperoleh Vaskes paling cepat itu 2 bulan ya. Sekarang tanggal 13, jadi kemungkinannya jika kita ajukan sekarang itu diterima paling cepat 1 bulan sejak pengajuan. Seperti itu. Ya, kemudian peraturan yang selanjutnya itu sama seperti aplikasi yang lain, dipastikan saat mengisi formulir itu semua informasi, data diri, jabatan dan divisinya serta pengajunya itu sudah benar atau sudah final. Jadi untuk dimohon untuk lebih untuk bisa lebih detail ya dan berhati-hati untuk meminimalisir salah proses seperti itu. Nah, jika nantinya ada kekeliruan di saat dalam proses yang diajukan dan juga belum 100% itu bisa segera ditanyakan kepada approver dalam aplikasi ini, misalkan saja itu bisa berupa HR ya jika nantinya karena user-user inilah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan kuasa klarifikasi atau revisi atau juga reject ya untuk mengakhiri request seperti itu. Ya, kita langsung saja seperti biasa mau mengisi formulir di mana? Di sini dalam BPJS Kesehatan itu terbagi dua, yaitu BPJS formulir baru untuk pembuatan pertama atau BPJS Kesehatan yang lanjutan yang sudah pernah dibuat selanjutnya, seperti itu. Dia dibedakan antara dua kolom pilihan. Di kolom yang pertama nanti semua BPJS Kesehatan baru yang dibuat bisa dilihat di halaman All Request. Nah, seperti ini. Ya, kemudian untuk BPJS lanjutan juga di all request lanjutan. Nah, untuk memulai
Mengisi formulir di mana? Kita bisa lihat dari tombol yang sebelah kanannya, yaitu submit kesehatan BPJS Kesehatan request form. Terlihat juga di bawahnya itu ada tombol klarifikasi khusus untuk formulir baru dan juga klarifikasi lanjutan seperti itu. Kita langsung aja ke submit. Ya, seperti biasa di sini ada keterangan tanggal pengajuannya, ya ini tanggal 13, berarti seharusnya nanti paling cepat diperoleh hasilnya 1 bulan ya setelah hari ini diajukan. Kemudian ada catatan kembali, reminder kembali tentang pengajuan formulir sebelum dan sesudah tanggal 15. Kita tulis saja admin buat testing ya Bapak Ibu, tapi nanti mohon di sini oke kita coba kita tulis nama, diharapkan bisa menuliskan nama yang lengkap ya Ibu karena untuk memudahkan pendataan. Kemudian cabangnya di mana? Di HO, divisinya apa, unit kerjanya apa, dan di sini yang paling penting Bapak Ibu, jenis formulir BPJS-nya mau apa? Mau itu baru atau lanjutan, karena nanti jika baru akan diberikan formulir yang berbeda dengan lanjutan, seperti itu. Jika memang belum pernah dibuat, kita bisa memilih baru, jika memang sudah pernah, bisa memilih lanjutan. Nah, kita akan coba baru saja, karena ini lebih kompleks. Ya, submit. Yang untuk lanjutan tidak ada bedanya, karena dia tercenderung lebih sedikit dan tinggal mengisi data diri aja masing-masing seperti itu. Ya, sudah bisa dilihat Ibu. Sekarang karena kita sudah mengklik baru, ini akan terlihat di bawahnya adalah formulir BPJS Kesehatan yang baru, ya. Nah, sebelumnya yang sudah saya sampaikan, data diri kita yang kita lakukan di awal tadi diisi itu tidak bisa diubah kembali. Jadi diharapkan pada saat mengisi data diri seperti nama requester, cabang dan divisinya itu bisa sudah benar-benar sudah benar. Jadi tidak akan ada revisi, diharapkan tidak akan ada revisi kembali seperti itu. Bisa nanti untuk direvisi namun dengan cara meminta dari para user untuk melakukan klarifikasi atau merevisi dan reject jika ada kesalahan. Ya, ini kita contoh aja. Misalkan tinggal mengisi sesuai data diri. Ya, nomor kakak misalkan. Ini mohon jangan ditiru karena ini hanya contoh. Tanggalnya kapan bisa dipilih. Bisa dilihat kodenya apa.
Ya, jika sudah cukup sederhana, diisi semuanya data diri, kita bisa langsung submit. Nah, tadi karena kita mengisi data request BPJS yang baru, kita bisa melihat semua catatan yang sudah kita ajukan di daftar kolom tombol all request baru. Kita bisa klik. Nah, sudah ada yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ada contoh yang tadi bisa dilihat. Ya, sudah terisi semua datanya. Ya, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, misalkan tadi ada kebutuhan kolom gaji, itu tidak akan ditampilkan di sini. Hanya dari sisi HR saja yang bisa melihat bahwa keterangan kolom untuk data-data diri yang sifatnya konfidensial itu hanya bisa dilihat oleh human resource seperti itu. Jadi kebutuhan yang bisa dilihat di sini hanya apa? Hanyalah yang kuncinya bisa dilihat di sini pengajunya siapa, tanggal kapan diajukan dan prosesnya sudah sampai di mana. Ya. Di sini bisa dilihat 33%, berarti tandanya belum selesai tuntas. Kita bisa lihat selanjutnya ada di progress formulir ada dari HO. Oke. Berarti sebagai requester sudah selesai sampai di sini. Tinggal menunggu dan memfollow up dari user-user terkait seperti itu. Oke. Nah, dari sisi user bisa dilihat ada notifikasi masuk, bisa dilihat dari sini atau dari kolom ini, ya. Ada notifikasi masuk, ada tombol yang mana? Ada dua tombol, ini untuk notifikasi formulir baru, ini untuk notifikasi lanjutan. Terlihat di sini ada satu formulir baru notifikasi, ya. Kita diketik, ya sudah muncul formulir kita yang tadi, ya di sini. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, karena saya berperan sebagai user, di sini saya bisa melihat data-data yang jauh lebih detail dari si requester tersebut, ya. Data-data yang bersifat konfidensial hanya bisa dilihat oleh user. Oke. Dan untuk melakukan approval bisa diklik tombol view atau ingin menjadikan ini report yang bisa di print notifikasinya, ya. Kemudian kita bisa ngeklik tombol view. Oke. Nah, di sini setelah dilihat keterangan datanya, apabila semua sudah benar, user HR bisa melakukan notes atau apapun untuk memberikan konfirmasi oke, diterima atau apapun, ya, atau juga bisa melampirkan lampiran seperti itu. Approve, reject, clarify sesuai kebutuhan, kita kemudian approve. Oke, sudah tidak ada notifikasinya, maka notifikasinya tadi kemana? Pindah ke catatan history BPJS baru, ya. Bisa dilihat di sini all request yang sudah kita buat tadi sudah di-approve sudah 100%, ya. Oke, berarti untuk BPJS flow-nya cukup sederhana, hanya dari si pengaju mengajukan formulir untuk nantinya dikonfirmasi oleh HR seperti itu. Maka dari sampai situ proses sudah selesai. Oke. Nah, khusus untuk user untuk merekap semua data kebutuhan nantinya eh, informasi yang lebih detail bisa dilihat di halaman My Approval History, bukan yang baru seperti itu. Ya, bisa dilihat di sini hanyalah informasi yang singkat, tidak begitu detail, ya. Namun untuk melihat apakah itu semua sudah tercatat dan pendataan bisa dilihat di history. Ya, di sini lebih lengkap data dirinya seperti itu, lebih banyak dan bisa dilakukan pengecekan juga.
ya, bisa dilihat. Approval history. Nah, di sini bisa melakukan view atau print seperti itu. View ataupun print untuk melihat. Ya, ini datanya bisa dilihat catatan historinya dan juga catatan remark dari HR. Jika sudah, bisa di-download versi Excel-nya seperti biasa di sini. Nah, untuk BPJS Kesehatan kurang lebih seperti itu. Terima kasih.